Assalamualaikum, Laskar Khalid Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Khalid spesial ada 6 pertanyaan yang masuk ke kolom komentar yang akan kita bahas satu persatu. Secara ringkas apa saja? Yang pertama, tidak bunting tetapi juga tidak birahi. Kenapa dan bagaimana solusinya Pak Dokter? Yang kedua, apa benar daun ubi itu menyebabkan keguguran? Yang ketiga, jarak antara birahi sapi saya itu 22 dan 23 hari. Apakah ini normal? Yang keempat, porsi pakan standar berdasarkan berat badan bagaimana perhitungannya? Siap. Yang kelima, kenapa sapi saya sering kentut? Oke. Dan yang keenam, penggemukan hanya menggunakan hijauan dan dedak apakah bisa? Siap. Laskar Khalid Bres dimanapun Anda berada. Itu tadi 6 pertanyaan yang akan kita bahas satu persatu. Siap. Jangan lupa tetap dukung channel Sahabat Satwa TV dengan like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Siap. Laskar Khalid Bres dimanapun Anda berada. Masih ditemani secangkir kopi. Masya Allah. Kita akan membahas pertanyaan dari Laskar Khalid semua. Pertanyaan yang pertama dari Tony Pratama. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Sapi saya kok tidak pernah birahi lagi ya dok? Saya sudah memanggil dokter untuk diperiksa kebuntingannya tetapi tidak bunting. Setelah di IB terus keluar darah dan lendir jarak 1,5 bulan. Mohon dijawab. Yang pertama adalah lendir yang keluar setelah di IB ini warnanya bening atau putih. Oke, bila warnanya putih maka ini indikasi sapinya jenengan mengalami metritis atau endometriosis atau radang dan infeksi pada rahim. Bila putih terjadi infeksi rahim, maka yang harus jenengan lakukan adalah memanggil dokter untuk dilakukan pemeriksaan derajat infeksi atau metritis test sehingga bisa dilakukan pengobatan sampai sembuh. Siap. Tetapi bila sapinya ini bening lendirnya, maka bisa jadi lendir bening tersebut adalah lendir bening birahi. Masalahnya adalah kenapa tidak rutin birahinya? Berarti ada masalah di mana? Di mekanisme hormonal yang mengatur folikel, korpus luteum sehingga terjadi birahi. Laskar Khalid. Jadi Mas Tony Pratama pendekatannya ada 2. Yang pertama, apakah sapinya jenengan ada infeksi rahim? Indikasi infeksi rahim memang kadang tidak birahi, keluar lendir putih, keluar lendirnya ini nggak jelas kapan keluarnya. Oke. Pendekatan yang kedua, mungkin body condition score-nya itu terlalu turun, terlalu kecil ya, sehingga tidak terjadi mekanisme hormonal untuk birahi, atau terlalu gemuk juga bisa. Saran konkret, jenengan konsultasi ke dokter setempat, kira-kira sapinya ini kurus, kegemukan, atau mengalami infeksi rahim. Siap Mas Tony Pratama, semoga jawabannya berkenan. Kita lanjut, pertanyaan kedua, Suprihatin Atun. Wah ini sering banget tanya ini, berarti pengikut Laskar Khalid Bres. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Mau tanya, apa benar long atau daun ubi bikin keguguran sapi bunting? Long atau daun ubi? Laskar Khalid Bres dimanapun Anda berada, daun yang mengandung tinggi nitrit, daun yang mengandung tinggi getah alkaloid ini memiliki resiko lebih tinggi menyebabkan keguguran. Tetapi apakah makan sedikit saja menyebabkan keguguran? Rumusnya simpel. Ada manusia yang makan 1 cabai dia sudah diare. Yang kedua, ada manusia yang makan ambok rolas ya, 1,5 kilo enak, sambelnya banyak, perutnya juga tidak apa-apa. Sapi pun seperti itu. Tingkat kepekaan, sensitivitas dari sensor ya terhadap keguguran ini juga berbeda. Tetapi rumusnya
daun yang tinggi nitrit atau nitrat, kacang-kacangan, oke. Daun yang memiliki tinggi getah alkaloid atau alkaloid itu memiliki kecenderungan menyebabkan keguguran. Lah sekarang kali itu jawabannya. Ya. Pertanyaan yang ketiga dari Rahmat Arifin. Pak dokter, saya mau tanya, sapi saya IB 2 kali gak jadi, tapi masa birahinya tidak tepat. Kadang hari 22, kadang hari 23. Apakah ada masalah sama sapi saya? Mohon jawabannya Pak dokter. Siap. Bila sapinya Mas Rahmat Arifin ini birahi setiap 22 atau 23 hari sekali, saya melihat jika dari siklusnya sapi ini tidak ada masalah dari siklus birahi. 22, 23 masih toleransi birahi. 18 sampai 21 hari atau 18 sampai 22 hari. Itu range birahi. Ketika 23 hari bagaimana? Tidak masalah. Oke, tapi kenapa sampai 2 kali IB tidak jadi? Banyak faktor lah sekarang Arif. Faktor yang pertama adalah faktor deteksi birahi bisa terlambat. Yang kedua, petugas inseminasi datang terlambat. Yang ketiga, inseminasinya terlambat. Yang keempat, penembakannya tidak tepat. Yang kelima adalah kualitas spermanya kurang baik. Sekarang Arif. Siap. Kasus yang dialami oleh Mas Rahmat Arifin ini bisa ke arah faktor peternaknya. Karena kita tahu keberhasilan inseminasi buatan itu kan ada faktor ternaknya dan faktor peternaknya. Juga ada faktor inseminatornya. Oke, kalau Mas Rahmat Arifin sapinya 22 sampai 23 hari sekali birahi, berarti siklus hormonal insya Allah normal. Tinggal Mas Rahmat Arifin adalah deteksinya harus pas, lapornya harus pas, petugas datangnya harus tidak terlambat, tata laksananya harus baik, kualitas spermanya harus baik, dan jangan lupa berdoa. Seperti itu Mas Rahmat Arifin, sudut pandang saya tentang sapinya jenengan. Pertanyaan yang keempat, Vivo Palembang. Mohon pencerahannya dok, berapa? Nah ini penting buat laskar ngaji semua. Mohon pencerahannya dok, berapa kilogram takaran makan menurut berat badan sapi? Di awal-awal saya bikin video, bikin channel itu sudah saya bahas. Dan beberapa kali saya bahas laskar ngaji. Jadi disarankan, disarankan hijauan, porsi hijauan, pakan hijauan itu 10% kali berat badan. Ini saya ngambil ballpoint, ya. Ngambil kertas dulu. Mas Vivo Palembang. Sapi idealnya dalam 24 jam itu menghabiskan 10% kali berat badan hijauan. Jadi bila sapinya jenengan beratnya 100 kg, maka dalam 1 hari paling tidak standar yang dia butuhkan adalah 10 kg hijauan. Karena apa? Karena sepertiganya ini akan menjadi ampas, jadi urin, jadi feses, Sepertiganya ini untuk kebutuhan hidup, dan sepertiganya lagi untuk tumbuh. Jadi kalau jenengan itu tidak bisa memaksimalkan pakan minimal 10% dari berat badan, pasti sapinya kurus lah sekarang Arif. Karena minimal sepertiga tadi itu adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokoknya sepertiga, kebutuhan yang jadi pertumbuhan sepertiga, dan yang jadi ampas sepertiga yang dibuang. Maka minimal disarankan 10 kg dari berat badan adalah hijauan. Lalu kalau jenengan mau ngasih comboran yang standar, itu disarankan 1% kali berat badan. Bisa comboran itu dalam bentuk bekatul, ampas tahu, konsentrat sebenarnya lain ya. Tetapi konsentrat bisa dimasukkan juga 1% dari berat badan. Tapi kadang konsentrat ini terlalu pekat juga. Jadi bagus banget konsentrat. Kita alihkan ke comboran dulu. Comboran disarankan minimal 1% berat badan. Jadi bila sapinya dengan 100 kilo, comboran minimal diberikan adalah 1 kilo saja.
Siap, seperti itu Mas Vivo Palembang. Jadi hijauan itu 10 kilo, 10% berat badan, sedangkan comboran 1% berat badan, dan ada dannya. Bila sapinya beranak dan menyusui, disarankan menambah menjadi 12-15% kali berat badan sama dengan hijauan. Kebutuhan dalam per 24 jam. Siap, Laskar Ngarit beres-beres, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima. Cah Ngarit, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Sapi sering kentut, kenapa? Mohon solusinya. Sering kentut berarti terjadi pembentukan gas yang berlebihan, bisa. Yang kedua, ketidakseimbangan suasana lambung dan usus. Yang ketiga, ada pencernaan yang error, entah di situ pergerakan usus yang tinggi, entah terbentuk gas, entah terbentuk cairan, dan yang pasti itu tinggi, ya, tidak normal. Maka yang pasti yang jenengan harus lakukan adalah buat single food. Berikan satu macam makanan dulu. Misalkan hijauan, berikan hijauan tok dulu, jangan ditambah yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyesuaikan lambung dan usus supaya bisa mengenali makanan dengan baik. Tapi akan menjadi beda, akan menjadi sulit bila sapinya jenengan ternyata makan plastik, makan tampar, makan handuk, makan kain, sehingga mengganggu proses pencernaan. Akan beda masalahnya. Sulit sembuh. Tetapi bila faktor karena perubahan makanan, karena ketidakseimbangan makanan, yang harus jenengan lakukan adalah mengadaptasikan pencernaan sehingga sehingga lambung usus beradaptasi dengan baik dengan cara memberikan makanan satu macam saja, rumput tok, gitu aja. Siap. Kita lanjut pertanyaan yang ke-6. Penting banget. Arfi Maulana. Sik, ngombe kopi biar gak haus. Mantap. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Salam beras-beras dok. Saya mau tanya, apakah saya bisa melakukan penggemukan sapi hanya dengan rumput gajah dan dedak padi? Karena di tempat saya ampas tahu terhitung mahal. Konsentrat tidak ada. Bisa Mas Arfi Maulana melakukan penggemukan sapi hanya menggunakan hijauan rumput gajah dan dedak. Dedak pun juga bisa, tidak masalah. Saran saya, dedak diberikan dalam kondisi basah. Beberapa pelanggan saya, beberapa peternak itu melakukan penggemukan dengan menggunakan bekatul, dan itu bisa. Tetapi ada tapinya. Dengan pola hijauan dan comboran suket gajah dan bekatul ini tidak akan bisa penggemukan intensif ketika kita menggunakan konsentrat ataupun ampas tahu ataupun ampas bir. Itu beda. Jadi jenengan bisa sampai level optimal, tidak bisa level maksimal. Apakah bisa dipaksa di level maksimal? Bisa, bila jenengan mengurangi porsi hijauan secara bertahap dan memperbanyak porsi bekatul. Itu bisa. Jadi suatu saat bila saya ada kesempatan silaturahim ke salah satu peternak kita yang menggunakan bekatul sebagai bahan penggemukan dominan, dia juga gede-gede. Tetapi bila dibandingkan ampas tahu, ampas bir, konsentrat, dan yang sudah dimix, itu kombinasinya jika masih dominan hijauan dan kombinasinya dengan bekatul itu tidak sebagus yang intensif. Siap, ininya bisa. Mas Arfi Maulana, itu jawabannya, semoga bisa menjawab. Terima kasih Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. 6 pertanyaan sudah kita bahas. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Lemah teles, Gusti Allah sing bales. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres, semangat.